الثالث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى رواه البخاري. الرابع عن أبي مسلم وقيل أبي إياس سلمة ابن عمرو ابن الأكوع رضي الله تعالى عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال قل بيمينك قال لا أستطيع قال لا استطعت ما منعه إلا الكبر فما رفعها إلى فيه رواه مسلم. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang di pagi hari ini Allah tetap mudahkan kita untuk istiqamah belajar bersama di majlis rutin kita setiap Ahad pagi dalam keadaan kita semuanya sehat walafiat. Semoga apa yang kita baca di pagi hari ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan bermanfaat untuk kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Setelah berlalu bulan Maulid Nabi, kita kembali kepada kajian kita dalam kitab Hadis Riyadhus Shalihin dan kitab An-Nasaihud Diniyah. Seperti biasa, kita awali dengan kita membaca kitab Riyadhus Shalihin. Kita melanjutkan hadis yang ke-158 dan hadis yang ketiga dalam bab Al-amru bil muhafadzati ala sunnah wa adabiha. Bab yang menjelaskan tentang perintah untuk menjaga sunnah. Di antara perintah untuk menjaga sunnah, hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau berkata, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Kata Rasulullah, semua umatku akan masuk surga illa man aba, kecuali yang tidak mau. Kata Nabi Muhammad, kita semuanya insyaallah akan masuk surga kecuali jika ada di antara kita yang tidak mau masuk surga. Ini adalah hal yang unik ya Bapak Ibu, ada orang yang tidak mau masuk surga. Kalau ditanya, setiap manusia pasti ingin masuk surga. Cuman tanpa kita sadari, terkadang perbuatan kita tidak menunjukkan bahwasanya kita adalah ahli surga. Maka dari itu yang dimaksud oleh Nabi Muhammad tidak mau masuk surga bukan dari pernyataan, tapi dari pekerjaan kita setiap harinya, yang menunjukkan bahwasanya kita tidak cocok untuk menjadi ahli surga. Maka dari itu para sahabat pun bertanya di saat itu, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Kemudian Nabi katakan, kalau kita ingin masuk surga, kuncinya adalah man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, maka dia akan masuk surga. Wa man asani, dan siapa yang tidak taat, justru melanggar daripada perintahku, tidak mengikuti aku, kata Nabi Muhammad, faqad aba, dialah orang-orang yang tidak mau masuk surga. Sebenarnya jika kita kembalikan kepada kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu, kita ini termasuk orang yang aba, orang yang tidak mau masuk surga. Nabi kita Muhammad dalam hadis lain, hadis riwayat Sayyidina Abi Muhammad Abdullah ibn Amr bin As, sahabat Abdullah bin Amr bin As, dijuluki dengan Abu Muhammad karena punya putra namanya Muhammad. Beliau juga dikenal dengan salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Sayyidina Abdullah bin Amr bin As meriwayatkan hadis daripada Rasulullah. Rasulullah bersabda,
la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Kata Nabi Muhammad, tidak beriman seseorang di antara kalian selama keinginan hatinya belum mengikuti daripada apa yang aku bawa. Para ulama mencoba untuk menjelaskan maksud perkataan Nabi Muhammad la yu'minu ahadukum, tidak dianggap beriman, artinya iman yang sempurna. Kita tidak dianggap beriman kepada Allah dengan iman yang sempurna jika kita belum mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara totalitas. Maka dari itu kita disebut sebagai golongan yang mungkin kita masuk golongan yang aba, orang yang tidak mau masuk surga. Karena urusan ngikut itu Bapak Ibu, yang diminta oleh Allah adalah kita ngikut Nabi bukan pilih-pilih. Ngikut Nabi secara total, itu yang diminta sama Allah kepada kita. Yang Allah taklif kepada kita adalah ngikut Nabi Muhammad secara total. Ngikuti perintah, ngikuti anjuran Nabi, semuanya kita ikuti. Tapi kan kenyataan dalam kehidupan kita belum bisa melakukannya. Sekarang kalau kita hitung-hitungan, kita ini termasuk orang yang taat apa tidak? Taat itu apa sih? Taat itu jika disandarkan kepada Allah dan Rasulnya adalah mengikuti semua perintah dan menjauhi larangan. Itu namanya taat. Atau kalau dalam Al-Quran Allah sebut dengan al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa itu orang-orang yang ikut perintah Allah dan Rasulnya dan juga menjauhi larangan daripada keduanya. Nah, sekarang kita absen semua perbuatan kita, kira-kira semua perintah Allah subhanahu wa ta'ala sudah kita jalankan apa belum kira-kira? Contoh, kita hitung-hitungan sholat 5 waktu. Alhamdulillah kita semuanya sholat. Puasa Ramadan, alhamdulillah kita semuanya puasa. Tapi ada amalan-amalan atau perintah yang belum kita lakukan. Misalnya apa? Oh, kita sholat, kita sedekah, kita zakat, kita puasa. Tapi urusan misalnya duduk di majelis, kadang mungkin kita masih jarang melakukan. Urusan yang berkaitan dengan kita menjaga hati manusia, terkadang kita juga masih meremehkan. Urusan menyenangkan hati keluarga, tidak menyakiti istri dan anak-anak, juga terkadang masih kita abaikan. Berarti kita belum total melaksanakan daripada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang kita sendiri sholat, tapi ternyata anak istri di rumah tidak sholat. Padahal Allah katakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kalau kita kepingin masuk surga, jauh daripada neraka, jangan mikirkan diri sendiri, tapi Allah juga perintahkan kita untuk menjaga keluarga kita daripada siksa neraka. Dalam ayat lain Allah memerintahkan lebih mengena kepada urusan salat. Perintahkan keluargamu untuk salat. Aku tidak minta rezeki kepada kalian, nahnu narzuquk, aku yang kasih rezeki kepada kalian. Perintahkan salat kepada mereka, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang kita salat, tapi kita belum bisa merintahkan salat kepada keluarga kita. Mungkin orang tua kita, mungkin kakek nenek kita, atau bahkan mungkin anak-anak kita yang sampai detik ini mungkin belum bisa salat, belum bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal itu juga perintah. Ini menunjukkan kalau kita mentaati perintah Allah juga belum totalitas. Kemudian urusan larangan pun juga seperti itu. Kalau kita absen daripada larangan-larangan, mungkin secara zahir minal kabair kita tinggalkan. Daripada dosa-dosa yang besar mungkin kita tinggalkan. Kita tidak berzina, alhamdulillah. Kita juga tidak minum minuman keras. Kita juga tidak berjudi. Kita juga tidak bunuh orang. Tapi dalam urusan larangan yang lainnya, apakah sudah kita jauhi? Contoh, ngerasani. Benar, dalam satu sisi kita tidak pernah berzina,
Dalam satu sisi kita tidak pernah berjudi, tidak pernah zalim kepada orang, tidak pernah membunuh orang. Tapi dalam hal urusan menjaga lisan, belum kita hindari daripada menggunjing, berbohong, fitnah, ikut mengomentari hal-hal yang bukan menjadi kapasitas kita untuk ikut berkomentar. Nah, ini kan juga termasuk kalau kita belum bisa menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita baca hadis ini, mungkin sesekali kalau kita baca di awal, kelihatannya ini kabar gembira. Tapi kalau sudah kita lanjutkan, justru ini menunjukkan kalau sebenarnya ini kabar duka buat kita. Nabi katakan kullu ummati yadkhulunal jannah. Kalau kita berhenti di situ, wah ini kabar gembira, semua umatku akan masuk surga. Dan kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman jika kita teruskan, kata Nabi Muhammad, illa man abah, kecuali yang tidak mau. Oh, mungkin kita masih belum memahami isi dan makna daripada hadis Nabi Muhammad. Oh, saya mah mau, siapa yang tidak mau masuk surga? Kalau urusan mau, jenengan tanya Bapak Ibu nggih, sama orang yang tiap hari berzina, jenengan tangleti coba nggih. Kira-kira awakmu iki pengen mlebu swarga napa neraka? Kira-kira jawab pripun? Hatta walaupun tiap hari berzina pasti ngomongnya pengen masuk surga. Cuman orang gila, ya. Orang gila yang akalnya ndak beres, yang pengen masuk neraka.